Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi untuk gambaran lokasinya, kita nanti perjalanan sekitar 40 menit ya? 30 menit, sekitar 30 menit. Jadi area yang akan kita lewati Pak, di atas itu kita sebelah kanan itu berupa tebingan ya, itu banyak vegetasi. Close your eyes. Memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Informasi kepada Ibu Mayang selaku petugas dari Taman Nasional untuk sedikit menceritakan tentang apa sih itu Taman Nasional, di mana sih kondisi kaki Gunung Gede Pangrango gitu, agar lebih bertambah wawasan kita, pengetahuan kita, karena Lebah Baru itu identik dengan hutan. Jadi kita minta waktunya ke Ibu Mayang untuk sedikit menceritakan tentang seputaran Gunung Gede Pangrango. Baik Bapak-bapak, masih semangat Basah nggak dalam nanti kurang dulu airnya. Semangat ya. Semangat. Terus dijaga ya, fokus, hati-hati. Jadi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu salah satu UPT atau bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini para peserta Yang khusus gelombang pertama nih, kita mendaki Gunung Pangrango dalam acara Jambore di Klatsar Ilmi Jabar DKI. Yang pertama, fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan yang terkait misalkan pencegah longsor, banjir, terus penyedia karbon, penyedia oksigen, terus untuk ketahanan terhadap bencana. Terus yang kedua, fungsinya yaitu pengawetan keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati? Karena di hutan konservasi itu, khususnya di Taman Nasional itu, ekosistemnya yang masih asli. Jadi dari hutan alam kebanyakan. Namun memang ada beberapa hutan konservasi itu yang perluasan dari perhutani. Jadi masih ditemukan hutan pinus. Hutan pinus ada, mungkin ada juga yang kondisinya lahan terbuka juga, itu dari area perluasan. Terus ada yang berupa sawah. Dahulunya sejarahnya itu yang berupa hutan pinus, terus lahan terbuka, dan sawah yang juga itu area Taman Nasional yang perluasan dari perhutani tahun 2003. Jadi yang perlindungan sistem perlindungan pengawetan keanekaragaman hayati di hutan Taman Nasional itu banyak, ada 3 satwa spesies, ada 3 satwa kunci di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu macan tutul, terus elang Jawa, sama owa Jawa. Ada 3 satwa kuncinya, yang memang 3 satwa kunci itu yang kalau menurut status konservasinya di IUCN ya, Red List IUCN itu terancam punah. Makanya gimana kita upaya untuk pelestariannya, gitu, konservasinya. Fungsi ketiga, pemanfaatan secara lestari. Pemanfaatannya boleh salah satunya air tadi, termasuk air yang dari hulu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga dimanfaatkan oleh masyarakat di Bojomurni ini. Iya, pipa ini saluran air juga Bu. Terus
pemanfaatan untuk salah satunya untuk budidaya lebah, terus untuk wisata. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu ada di 3 wilayah. Tidak hanya di sini sebetulnya, ada di 3 wilayah, bidang wilayah. Bidang wilayah 1, bidang Cianjur, itu mulai dari Tegalega sampai dengan Tugu Selatan, batasnya. Terus untuk bidang wilayah Sukabumi, bidang wilayah 2 itu Sukabumi, batas wilayahnya itu dari Tegalega Cianjur sana ke Nanggerang yang Cicurug, kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Terus yang Bogor itu dari perbatasan Nanggerang sampai dengan Tugu Selatan tadi. Jadi ada jari, tapi untuk titik utamanya itu ada di Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Memang saat ini lagi untuk khusus bidang penyangga yang ada di wilayah Cianjur itu lagi kena musibah gitu, semoga aja bisa segera teratasi gitu. Memang ada isu termasuk sekalian juga menginfokan mungkin kan dengan kejadian gempa kemarin kita untuk Gunung Gede, aktivitas pendakian gunung di Gunung Gede dan Gunung Pangrango sedang ditutup karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita punya 68 desa penyangga, Pak, yang berada di sekitar, termasuk desa Bojongmurni ini. Itu ada di Bogor sendiri, di bidang Bogor itu ada sekitar 4 resort dengan 2 seksi. Untuk ini kalau kita lihat ke sebelah kanan, kanan bapak-bapak ibu-ibu itu kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu nomor 2. Ini nomor 1. Pasir Benyeng. Oh, baru. Terus yang di sebelah sana, punggungan sana itu kata ibu tadi kan ada bangunan ya di sana, itu wilayah Desa Sukaresmi. Tapi yang ke bawahnya itu wilayah Blok Arca. Ada. Untuk pengelolaan Taman Nasional itu dari kalau kita meracu ke definisinya, Taman Nasional itu kan kawasan pelestarian alam yang masih mempunyai ekosistemnya asli, terus dikelola dengan sistem zonasi. Jadi kalau di Taman Nasional itu pengelolaannya bagi kueh-kueh sebetulnya. Ada zona pemanfaatan, ada zona rimba, zona inti yang pertama. Zona inti itu tidak boleh ada aktivitas selain penelitian. Sana tempat habitat utamanya bukan Pak, di puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrangonya itu titik zona intinya. Itu mungkin itu saja. Jadi bagi kue-kue kalau di pengelolaannya ada zona-zonanya, nanti kita ke zona zona pemanfaatan. Ya, kita lanjut perjalanan sampai istirahat. Close your eyes.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta Jambore dan Diklatcar Regional DKI dan Jawa Barat di lokasi budidaya lebah madu yang dikelola oleh KTA Sadar Tani Muda. Ada beberapa tim kami tadi yang membantu perjalanan Bapak Ibu. Disinilah kami berkegiatan budidaya lebah madu dan alhamdulillah didukung oleh vegetasi yang ada di sini, walaupun masih ada beberapa yang harus kami perbaiki gitu. Nah mungkin saya tidak akan panjang lebar, nanti akan langsung disambut dan diteruskan oleh Ketua Umum Bapak Dedi Bustomi untuk memberikan informasi-informasi penting terkait dengan teknik-teknik budidaya lebah madu, khususnya yang ada di lokasi sini itu adalah lebah apis cerana. Maka waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semuanya, ini yang pertama kita lihat dulu area sekitar ya di sini. Nah, di sini ada sumber pakan lebah khususnya untuk menghasilkan madu yang melimpah. Di kiri kanan itu ada pohon kaliandra ya. Ini kalau lagi puncaknya musim berbunga ini kelihatan merah. Nah, ini baru sebagian ya merah-merahnya ya. Nah, nektar kaliandra ini, pohon kaliandra ini adalah salah satu penghasil nektar terbesar di antara tanaman. Karena dari satu ruas bunga ya, itu mengeluarkan kelopak ya. Kelopak bunga itu bisa 6 sampai 9 kelopak. Nah, dari masing-masing kelopaknya itu mencukupi untuk 2 sampai 3 ekor lebah dari satu kelopaknya. Sedangkan pada saat mekar dia tuh bertahap ya, keluar sampai 5 kelopak. Ya, sampai 5 kelopak bunga. Dia terus naik ke atas. Itu panjang bunga itu bisa mencapai 1 meter. Namun dia tidak serempak, dia bertahap dari bawah. Satu batang dari tadi 5 kelopak bunga ya, dari satu bunganya itu, dari satu tangkainya itu bisa setiap harinya tuh keluar 5 kelopak. dan untuk 1 2 3 Satu kelopaknya bisa sampai 2 sampai 3 ekor lebah. Nektarnya ini mencukupi. Nah, dia akan naik terus ke atas. Ini habis, naik lagi, tumbuh lagi terus bunganya itu mencapai 1 meter dan interval waktu 6 bulan. Terus menerus ya. Kalau di Jawa ini dia musiman bunga kaliandra ini. Itu per 6 bulan. Selama 6 bulan ini dia menghasilkan nektar terus. Nektarnya melimpah. Ya. Nah, keunikan dari bunga kaliandra, dari nektar kaliandra ini, warna madunya itu kuning cerah. Ya, rasanya manis kuat. Dan di antara nektar, ya, setelah kami uji lab, itu kandungan gula pereduksinya bisa mencapai 80%. Gula pereduksi. Sedangkan sakarosanya itu di bawah 3%. Kecil sekali. Jadi sangat aman untuk penderita diabetes. Ini dari madu nektar kaliandra karena kita pernah uji cobakan. Namun kalau di masyarakat kita karena masih awam dianggap suatu kelemahan, suka terjadi pengkristalan, penggendapan, granulasi. Ya, nah kalau di kita dianggap madu palsu. Tapi kalau di Eropa itu salah satu indikator madu bagus. Glukosanya tinggi. Apa, warnanya? Apanya? Putih. Warnanya? Ya, warnanya putih dia kalau sudah mengkristal warnanya putih. Ya. Nah, nanti warna kuning ini memang sudah bawaan daripada warna nektar itu sendiri. Ditambah lagi si lebah memperlakukan secara khusus terhadap madu kaliandra ini, dia pada saat di sarang itu dia sudah menyimpan serbuk sari bunga, bipolen. Makanya jika madu dituang di dalam botol dalam waktu lama, itu di tengah-tengah madu itu suka ada lembaran-lembaran kuning. Itu serbuk sari bunga. Dan itu sangat bagus, berarti sangat ideal ya antara karbohidrat dengan protein. Karena serbuk sari bunga itu apa? Sumber protein. Nektar sumber karbohidrat. Ya, nah itulah. Jadi kita bisa lihat ini ideal yang sangat cocok sekali untuk budidaya apis cerana. Jika lebah apis cerana ini ingin stabil, lestari tinggal di sini, maka harus ditunjang dengan sumber polennya juga. Ya. Sumber polennya juga. Apa sumber polen itu? Tanaman jagung. Jadi bisa menanam jagung di sela-sela tanpa merubah kontur lahan yang sudah ada. Ya, di sela-sela di pinggiran aja nanam jagung itu.
Ya, itu sebagai penunjang sumber polennya, sumber proteinnya bagi lebah. Nah, kalau sumber madunya, sumber nektarnya ini ada pohon kaliandra. Pohon kaliandra ini dia akan terus merambat. Dia akan terus memenuhi sekitar ini. Jadi berkembangnya sangat bagus sekali kaliandra di Pulau Jawa ini. Dia tumbuh dengan sendirinya. Ya. Nah, berbeda dengan di Sumatera. Kalau di Sumatera kaliandra itu di sebagian nih, di Jambi, di Lampung itu harus ditanam. Dia tidak akan bisa berkembang biak. Namun berbunganya terus menerus. Tapi bunganya tidak melimpah. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi ada kemarin saya membaca sebuah status di Facebook bahwa madu kaliandra, bahwa nektar kaliandra ini karena manisnya kurang sehingga kurang disukai oleh lebah. Itu dari kacamata mana? Itu di daerah mana? Ya? Kalau di Sumatera kaliandra itu dia harus ditanam dan si lebah ini kan sudah kebiasaan makan nektar yang lain, akasia yang ada kan. Nah, terus kita sediakan nektar pohon kaliandra, lebah ini harus adaptasi dulu. Dia harus mencicipi, merasakan. Seperti halnya misalkan orang Papua sudah kebiasaan makan sagu, terus kita hadirkan nasi. Pasti dia harus adaptasi dulu untuk sampai menyukainya. Begitupun juga pada lebah. Mantap ya. Ya. Nah, salah satu buktinya ya di Pulau Jawa ini madu kaliandra sebagai madu primadona. Dan harganya masih tinggi, jauh di atas dorsata dan cerana dan melipera. Ya, dari segi ekonomisnya dari madu nektar kaliandra ini ya. Nah, inilah di sini habitatnya ya, kesukaannya lebah kaliandra. Apalagi dia di lebah apis cerana, apalagi dia apis cerana ini dataran rendah juga oke, dataran tinggi juga bisa apis cerana ini. Yang penting makanannya tersedia ya. Kalau di dataran rendah di pinggiran laut, perkembangbiakan apis cerana sangat pesat sekali. Untuk pembibitan sangat bagus itu di pinggir laut itu, di dataran rendah. Kenapa? Karena sumber polennya melimpah dan tidak berhenti. Dari apa sumber polennya itu? Hah? Bukan. Kelapa. Lihat di daerah kelapa, apis cerana pasti banyak melimpah. Dan perkembangannya juga sangat bagus sekali untuk pembibitan. Ya, nah, harus ditunjang dengan sumber nektarnya juga. Nah, kalau di sini sumber nektarnya sudah bagus, tinggal supaya stabil, supaya memadai, supaya seimbang, maka harus ditunjang dengan sumber polennya. Bisa dari pohon jagung, ya, bisa dari pohon aren yang sudah ada. Kalau sudah ada pohon aren di sini, wow, udahlah itu berkah ya buat lebah. Kenapa? Karena sumber aren ini salah satu penghasil polen yang sangat melimpah. Baik, nah ini salah satu setup ya, apis cerana, ya. Nah, ini. Nah, ini yang nongkrong di depan lebah apa? Ya udah jelas kita bicara apis cerana. Lebah penjaga yang tadi malam saya jelaskan. Ya. Ini adalah lebah penjaga. Ya, jadi ini fase terakhir, tingkatan terakhir lebah dari lebah kandang. Fase terakhir dia menjadi lebah penjaga. Karena apa? Karena dia sudah siap. Ya, powernya sudah, ini Kopassusnya nih. Dia nongkrong di depan. Saya matilah. Oke. Saya matilah. Sekarang, nah ini salah satu predator ya. Nah, kawan bas ini salah satu predatornya. Ya harusnya ada. Jangan. Sorry ya. Nah ini ya itu salah satu predatornya. Harusnya ada raket ya. Mana calon trainer? Siapa? Anggota Ilmi. Ya. Ini. Sok, silakan. Jangan buka ya. Turun. Oh. Mana calon tukang icip-icip. Pelan ya. Kita biasakan lemah lembut ya dengan lebah. Ternyata budidaya kecoa juga. Maju. Mana pisau, ada pisau nggak? Bisa ayam enggak? Kamu coba jangan ini. Jangan ada gerakan-gerakan yang agresif. Mana minta pisau? Lihat ya, kita ujian praktek nih ya, Jambore DKI Penjabar ya, biar pada sehat semua dan panjang umur ya. Kita bisa ngadain lagi ya, bisa silaturahmi panjang waktu. Ya. Amin. Terus, ini. Ya. Nah, ini kita doain semoga sehat dan panjang umur ya. Dan menjadi orang yang terbaik di Bahan. Ya.
Ya, ini adalah gambar orang merekam panen. Ya, kalau di belakang dapatnya gambar orang merekam. Ini dapat sendiri ya? Handphonenya itu yang kelihatan. Ada yang datang sendiri. Masya Allah, Anda bisa cicipi semua nih. Gratis buat yang peserta jambore ya. Allahu Akbar. Tempatnya madu murni, takbir. Amin. Nah, ya. Bu Sri jangan takut ntar pulang digendong sama Imron. Nah, Oke, ya. Warnanya kalau yang sudah tua kehijauan, betul? Ya. Nah ini madu nektar kaliandra. Ini ada yang sudah tertutup, ya. Ininya, ada yang sudah tertutup ya, ya. Seperti ini, ya. Ke bawah. Nah, ini madu yang sudah matang, yang sudah siap panen, ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara membersihkannya, ya? Proses panen untuk membuang lebahnya perlahan aja, ya. Nah, ya. diam jangan bergerak ya, disetut dia ini ya obat. Kayak main jadi obat. angklung, ya. Kayak main angklung. Madu yang jual madu ya. Masya Allah. Kamu diam dulu ya. Jangan overacting kamu. Nah, siap. Nah ini madu yang belum matang. Sebelahnya ini sudah matang. Ya. Oh, di tas saya tolong diambil, di tas saya ada refraktometer. Pik, ambil refraktometer di tas kulit saya. Topik. Yes, for. Panen api serana dari kami. Refraktometer di tas kulit. Tasnya di situ apa di mana? Di situ di pondok. Di situ, di pondok tuh. Tas coklat kan. Ini ada sarang liaran, tolong pisaunya. Ini ada sarang liaran ya. Ini paku ya. Ini sarang liaran, sarang yang di luar frame. Tapi itu ada madunya juga. Ada. Enggak ada. Atau jangan dijipin ada kan. Ini jadi ini kita apakah ini mana? Oh, manis. Coba Pak Devi. Nanti ya, nanti. Nanti kebagian semua, kebagian semua. Ini Nanti ya diceritain aja. Enak sekali. Botol-botol kosong Tingkat kemanisannya melebihi madu nektar akasia carpa. Apalagi yang sudah kental. Bisa mengalahkan Apis dorsata, ya. Silakan. Pelan-pelan. Nanti aja deh, belum deh. Nanti dibelain. Hancur. Sabar. Nanti dibelain, sabar. Mateng. Yang sudah ngicipin mundur. Ada aqua nggak? Diam. Aqua. Ini ya, Kang. Iya. Kang, ada udah. Nah, kita sekarang uji kadar air ya. Kadar air pada madu nektar kaliandra. Tolong di videoin ya. Diambil dari Langkah ini. yang sudah matang ya. Diambil dari yang sudah matang. Ayo. Ya maksudnya jadi tapi gedung Pakarwa di kota Bogor. Kabupaten. Ini ada yang punya wilayah, Kak. Jangan lupa Bermain di angka 18. Yang sudah matang bermain di angka 18%. Jangan ini, jangan kagetin
Yang ini yang penting jangan digoyang kalau ini mah. Kaget bicara nggak apa-apa. Kalau nempel ada yang nempel jangan berisik ya. Tuh, pegang. Jangan takut, jangan lebat. Oke. Ini bermain di angka 18% ya. Kalian harus belajar membaca, Kaget kalau kaget. ya membaca kadar air menggunakan refraktometer. Foto, kasih ke depan foto biar pada foto. Satu-satu. 18. Bisa dilihat nih, silakan. Nih yang mau lihat nih, kadar air 18. Hanya 3 orang aja lihat. Ibu. Karena kita mau ganti sekarang dengan madu yang belum matang. Berapa kadar airnya? Siapa yang mau pegang gantian? Tisu. Ada yang buat tisu nggak? 18. Lah, patuin Ya. Saya minta tisu. Sudah diwakili. Kalau enggak kain. Saya kan kalian kan madu yang sudah matang, yang sudah tersegar itu bermain di 17-18%. Itu sebenarnya jadi tinggal kecerdasan daripada beekeeper untuk menghasilkan madu kadar air rendah. Dipanen madu yang sudah matang. Salah ikut lagi ya. Kita bisa perlu mendelum aja. Sebagian boleh. Boleh. Yang sudah matang. Udah ya. Kita air aqua tadi. Oh, di atas. Di atas. Udah nggak jadi. Udah. Minta dilempar aja. Tisu. Tisu di samping tas. Pak, sini belakang nunggu loh, Pak. Gantian ya. So, coba tadi madu. Tiketnya sama. Oke, sekarang kita uji madu yang masih belum matang. Nah, ini tadi yang dari sarang muda ya. Tadi yang dari sarang muda yang belum matang ya, dari sarang liaran. Sahabat pencinta penerbangan dimanapun berada, saat ini kita sedang melakukan satu edukasi penerbangan di samping Bermain di angka 24. Yang masih mentah itu ya, Kang Dewi. Itu Madu yang mentah, yang masih mentah, yang belum matang, Masih nektar. masih 24 kadar airnya. Oh, belum dimatangkan ya? 24. Ya, 24. Kalau yang sudah matang itu bermain di 17-18 tadi ya. Kalian jadi saksi nih ya. Bahwa madu kita secara alami, secara natural, madu yang sudah matang kadar airnya sudah rendah, tidak perlu didehu. Ya, jadi bagaimana tinggal keselektifnya seorang beekeeper memanen madu yang sudah matang. Dan itu sudah diyakini sebagai benar-benar madu oleh lebah. Karena dia ditimbun, disegel untuk persediaan makanannya. Silakan. Nah, ini madu yang benar-benar sudah matang ini, ya. Oh iya, ketutup semua ya. Mana yang dipotong? Mana yang mau dipotong? Nah, ini bipola nih. Mana ya? Nih, bipola nih. Iya. Tepung itu ya. Yang coklat bipolar. yang tadi malam yang jantan dan betina mana? Menonjol dan tidak menonjol. Nah, ini kalau ini dominasi ini adalah pekerja, ya. Pekerja, lebah pekerja. Kalau jantan kita cari. Ini jantan minim sekali di sini. Ini. Jangan lompat. Itu kotak lebahnya diambil di Ratu mana sekarang dapat ratu nggak? Nah, ini ratu harus dicari dari sekian ribu. kotak lebahnya nggak ada. Silakan. Paling gede satu. Belajar membersihkan tadi cara membersihkan lebah dari frame-nya. Tadi udah dikasih tahu ya, gimana? Tapi di atas kotaknya dibersihkannya. Ya. Deli. Bersihkannya di kotak. Ya.
Ketik pelan-pelan, jangan sampai jatuh ke sini, jangan ada yang mengagetkan lebah. Ruangannya. Tapi di sini, Oh, jangan di situ, di iya, situ iya, nanti iya. berhamburan lebahnya, onta. Ada keserang. Foto-foto lah. Sudah ya. Baik. Nah, ini demikian. Untuk selanjutnya silakan dijelaskan nanti oleh kalian ya. Ngomong dong. Ya, sudah. Videonya lagi ngobrol dicuekin. Ada sibuk video. Kasih tahu cara megangnya. Mana Mas? Kang Debi udah. Kang Debi udah. Biar Kang Ian handle ya. Kang, belakang. Sudah ya. Yang itu cepat segera kembalikan. Karena kasihan lebahnya. Lebahnya kasihan itu. Kembalikan. Kedinginan itu kasihan, Bron. Kedinginan? Iya. Selimut. Pelan-pelan di sini diturunkan begini, lihat Kang Ian. Ya. Gitu. Ya. Nah, jangan sampai ada yang gedor ya. Bapak Ibu, sedikit informasi ya. Mungkin Bapak Ibu udah nggak aneh ketika dengar lebah, tapi ketika konsumen itu kadang-kadang masyarakat secara umum memandang kalau lebah itu adalah serangga yang berbahaya. Nah, tapi ketika kita tahu cara penanganannya, lebah itu bisa bersahabat, bahkan bisa diajak berinteraksi. Jadi nggak ada jampe-jampe khusus ya. Nggak ada jampe. Lebah ini aman sekali, tapi catatan kita sudah tahu karakternya. Nah, ada lebah di situasi tertentu, itu dia sangat agresif. Nah, ketika dia sedang agresif, ya mohon maaf, jangan berdekatan dengan lebah.